Video kali ini kita akan mengolah emas ya, itu di perangkat atau sisa-sisa atau limbah elektronik ya, yang sering juga dikenal sebagai e-waste ya, atau limbah elektronik, atau ada juga yang menyebut sebagai urban mining ya, maksudnya pertambangan di perkotaan, karena ini bahan-bahannya sering kita dapatkan di perkotaan, bukan di hutan-hutan ya, materialnya yang seperti halnya pengolahan batu. Nah, untuk sebenarnya ya, untuk pengolahan emas sisa-sisa elektronik atau e-waste ini, saya jarang bermain di sini. Karena apa? Karena material e-waste sendiri ya, rongsokan PCB yang mengandung kadar emas tinggi seperti di HP atau di komputer atau di printer ya, dan IC prosesor lainnya, itu bahannya sekarang itu cenderung lebih mahal ya dari 10 tahun lalu, sehingga untuk kita melakukan pengolahan emas elektronik ya, limbah elektronik itu kalau tidak benar prosesnya akan bisa menyebabkan kerugian ya, yang untung malah pengepul karena mereka memperjualbelikan limbah tersebut, tapi untuk pengolah seringkali rugi ya atau tekor. Nah, untuk menghindari itu maka harus ada metode pengolahan emas yang efektif ya, yang bagus, sehingga walaupun range keuntungannya reasonable ya, itu masih bisa kita kerjakan. Walaupun sekali lagi saya jarang bermain di limbah elektronik, saya lebih bermain di batuan atau di hasil alam langsung. Oke, baik, sebelum kita masuk apa nanti yang mau kita kerjakan di pengolahan e-waste ini, saya akan menjelaskan dulu sistem pengolahan emas. Sebab ini sering sekali salah kaprah ya, sering ditanyakan ke saya bahwa pengolahan emas mereka tanyakan sistem basa, sistem asam, padahal itu tidak dikenal ya. Yang dikenal itu secara umum pengolahan emas itu ada 4 ya. Sistem pengolahan emas ya, itu ada 4. Yang pertama sistem gravitasi. Ya, ini gravitasi ini sistem yang menggunakan sluice dan rods ya, panning, blue ball, spiral coil dan seterusnya, yang itu relatif tanpa menggunakan bahan-bahan kimia ya. Panning ini dulang ya, ini dulang, jadi relatif tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian sistem yang kedua itu sistem assaying. Nah, itu lebih dikenal dengan istilah pyro. Pyro ini artinya melibatkan api ya, ini dari bahasa Latin pyro. Pyrometalurgi itu peleburan material atau proses melalui api ya. Jadi itu smelting, coupling, itu contoh penggunaan assaying. Jadi kalau sistem ya sistem pyrometalurgi. Kemudian baru sistem hidrometalurgi. Hidrometalurgi ini ya pelarutan ya material emas atau proses itu melalui cairan kimia, entah itu cyanida ya, kita sering kenal dengan istilah tong ya, entah itu menggunakan reagent dressing seperti jinchan ya, atau penggunaan aqua regia. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan yang tincture ya, tincture iodine dan seterusnya. Nah, ini semua nggak ada istilah sistem basa, asam di sini ya, yang dikenal sebagai istilah hidrometalurgi ya, bahwa sifat kimianya asam, orang tidak menyebutkan itu sebagai sistem. Sifat kimianya basa, orang tidak menyebutkan sebagai sistem basa ya, tetap itu sistemnya adalah hidrometalurgi. Kemudian sistem yang keempat itu amalgamasi. Itu proses pengolahan material emas itu dengan menggunakan air raksa atau Hg ya, hydrogram, itu untuk pembentukan ikatan amalgam antara hydrogram dengan aurum ya, emas atau argentum, perak dan seterusnya ya. Jadi 4 proses ini. Jadi mohon tidak salah kaprah lagi antara sistem basa, sistem asam ya. Itu semua proses penggunaan larutan kimia yang dikenal sebagai hydro ya. Hydro itu air artinya, hidrometalurgi. Kembali ke penjelasan tadi ya, di poin 4 atau D ini, tincture iodine. Nah, tincture iodine ini aslinya
Ini digunakan untuk obat luka ya, obat luka, bisa juga untuk kaki ayam ya, obat luka kaki ayam. Nah, iodin ini memiliki kemampuan melarutkan emas, sebab salah satu bahan kimia yang digunakan adalah iodinnya itu. Nah, kalau kita beli iodin yang sudah jadi seperti ini 15 ml ya, harganya 15.000. Dan apabila penggunaan yang banyak, tentu kita akan rugi ya, sebab ini mereka harus packing, harus bottling ya, di botol, otomatis harganya lebih mahal. Untuk itu nanti akan kita buat sendiri. Nah, bagaimana cara buatnya di video ini juga nanti akan saya jelaskan. Nah, iodin ini adalah pelarut emas kuat ya, dia dapat melarutkan emas dengan cepat. Nah, untuk membuktikan nanti kita compare nanti dengan salah satu yang sudah lazim kita kenal, pelarutan emas menggunakan cyanida. Nanti kita compare, kita bandingkan antara iodin dengan cyanida ya. Nanti kita cara bikinnya, terus komparasinya juga kita jelaskan di video ini. Yang pasti dia punya sifat keasaman, ini di pH 4 ya. Nah, makanya kita jangan mempopulerkan istilah yang salah kaprah tadi ya, sistem basa, sistem asam seperti ini di pH 4. Apa kita harus sebut ini sebagai asam lemah? Kan nggak mungkin, mengada-ngada lagi. Nah, ini saya nggak ngerti di YouTube siapa yang mempopulerkan istilah sistem basa, sistem asam itu, padahal itu semua adalah pelarutan emas melalui cairan kimia atau larutan kimia yang dikenal sebagai hydro. Hydro ini artinya air ya, hidrometalurgi. Oke, itu untuk penjelasan iodin. Dan bahan elektronik yang kita gunakan secara umum ya, kita ngolah emas elektronik atau EWS ini cukup 2 metode aja, yaitu pertama sistem hidrometalurgi ya, yang nanti saya akan menggunakan iodin. Nah, bahan-bahannya ini ya, dari PCB, dari pin, dari konektor ya. Itu bagusnya kita gunakan pelarutan menggunakan sistem iodin. Nah, bahan-bahan PCB yang saya gunakan ini tipe-tipe racun ya orang nyebutnya ya, sedikit sekali dia emasnya. Nah, ini sudah saya potong-potong semua ya, yang ada gold platingnya aja saya ambil. Gold plating itu sepuhan emas ya, sepuhan emas yang sangat tipis sekali sehingga orang menyebut sebagai mikron ya, saking sedikitnya emas yang ada di sepuhan ya, tipis sekali. Nah, ini kebetulan tipe racun lagi yang tambah tipis ya. Namun untuk demonstrasi nggak apa-apa, karena saya bahannya adanya ini, nggak apa-apa, nanti kita larutkan ya dengan menggunakan iodin. Sedangkan untuk di luar tipe pin, konektor, PCB seperti IC ya, ini ada sedikit IC saya dari MPEG ini ya, dari HP juga sedikit, dan ada wire ya, flexi wire ini juga di ujung-ujungnya ini ada gold ya, gold plating juga. Nah, ini nanti kita lebur. Jadi video ini nanti akan saya bagi dua. Pertama sistem pelarutan menggunakan iodin di satu video, dan video lagi satu lagi nanti menggunakan sistem assaying atau sistem peleburan ya, atau pyrometalurgi, sistem peleburan. Bagaimana kita lebur, apa yang kita lebur. Kalau menurut saya untuk IC dan konektor kita gunakan sistem lebur. Bagaimana meleburnya terus mengambil emasnya nanti di video yang kedua. Untuk membuat tinja iodin ini ya, bahan yang kita gunakan pertama itu iodin ya, simbol kimianya I ya. Nanti kita gunakan 2% weight by volume, maksudnya 2% dari perbandingan antara berat dan volumenya ya. Kemudian bahan yang kedua yang kita gunakan adalah kalium iodide atau iodida ya, atau nama pasar lainnya potasium iodida ya, atau di simbol kimia kan Ki ya. Itu nanti 2,5% weight by volume, maksudnya perbandingan berat dengan volumenya ya. Bahan ketiga ini nggak mesti ada ya kalau kita untuk pelarutan emas, tapi apabila kita untuk buat obat luka ini memang harus ada. Ini etanol ya, etanol
Sebab etanol ini sifat dia sebagai antiseptan, jadi sebagai antiseptik dia. Makanya untuk buat obat luka kita gunakan etanol ya. Maka saya kasih tanda bintang ini, 3 ini bisa digunakan bisa tidak. Untuk pelarutan emas kita nggak perlu gunakan etanol, tapi untuk buat obat luka ya harus menggunakan etanol ini karena dia berfungsi sebagai antiseptan. Namun karena etanol ini dapat melarutkan iodin dengan baik ya, makanya nanti kita tambahkan sedikit iodin untuk melarutkan, kita tambahkan sedikit etanol untuk melarutkan iodinnya dulu, baru nanti kita tambahkan air sampai sebanyak nanti kita mau bikin 100 ml ya, dimana 2 gram kita gunakan iodin, 2,5 gram kita gunakan Ki ya, atau potassium iodida ya, atau kalium iodida atau kalium iodide ya. Bagaimana cara bikinnya nanti kita buat ya, nanti kita timbang ya. Ini Ki 2,5 gram nanti kita timbang, kemudian iodinnya kita timbang 2 gram. Nanti kita masukkan di botol, kita aduk ya. Di botol ini kita masukkan air, nanti kurang lebih 100 ml. Namun kita kurangkan sedikit karena kita mau larutkan dulu dengan penambahan etanol ya. Untuk bikin obat etanol harus ada, tapi untuk pelarutan emas etanol bisa tidak ada asal iodinnya dapat kita larutkan dengan sempurna. Ini sudah saya timbang bahan ya. Ini Ki 2,5 gram ya. Sudah 2,5 gram. Kita singkirkan dulu. Oke, kemudian ini iodin 2 gram ya. 2 gram lebih sedikit, 2 gram kurang lebih ya. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke sini ya, di botol. Kita tambahkan sedikit nanti etanol untuk melarutkan iodin ya. Sebab iodin akan agak lebih sulit dilarutkan di air, tapi gampang dilarutkan di etanol. Sedikit saja untuk sekedar melarutkan. Mungkin 1 botol suntikan ini 100 cc ya. Kemudian baru nanti kita tambahkan air untuk mengejar 100 ml ya. Ini air sudah saya siapkan 100 ml. Oke, saya kerjakan dulu. Ini tadi Ki ya, Ki dan iodin sudah kita masukin ke dalam botol untuk nanti kita aduk-aduk ya. Kemudian etanol sedikit untuk melarutkan iodin ya. Sebab iodin ini akan lebih sulit dia terlarut di air, makanya saya gunakan sedikit etanol untuk melarutkan. Namun apabila Anda ingin membuat obat luka ya, seperti tadi saya jelaskan, ini etanol harus nanti totalnya jadi 70% ya. Jadi penambahan airnya 30% saja, sisanya pelarutnya menggunakan etanol ya. Kandungan etanolnya nanti untuk obat luka itu 70%. Tapi untuk pelarutan emas dia cukup sekedar untuk melarutkan iodin tadi ya. Setelah iodin nanti terlarut, baru kita tambahkan air untuk memperoleh volume 100 ml, sehingga secara keseluruhan nanti perbandingan iodin dan kalium iodide-nya itu 2% by weight dan 2,5% by weight. Oke, saya aduk dulu, nanti saya tambahkan air ya. Iodinnya sudah terlarut ya. Ini tinggal kita tambahkan air untuk mencapai volume 100 ml ya. Ini air sudah siapkan kurang lebih 100 ml ya. Kita masukkan untuk kemudian kita aduk lagi ya, biar merata. Oke, 100 ml air sudah kita masukkan. Kita tutup lagi ya, untuk kembali kita aduk rata. Dan iodin, tincture iodin untuk pelarut emas kita sudah siap ya. Nah, ini tincture iodin kita sudah siap dengan perbandingan iodin 2% by weight ya, dan iodide, kalium iodide atau potassium iodide atau iodida sebanyak 2,5% by weight, by volume ya, by volume atau volume ya. Ini siap kita gunakan. Nah, ini adalah pelarut emas kuat ya. Seberapa kuat nanti kita mau compare dengan cyanida ya. Kita siapkan dulu cyanida untuk perbandingan ya.
Menyiapkan cyanida ya. Nah, ini pertama saya siapkan dulu ini NaOH ya, atau natrium hydroxide, atau soda caustic atau soda api ya, sedikit. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH ya, pH menjadi kurang lebih pH 11. Kita tuh sedikit ya, pokoknya nanti kita kejar di pH 11. Ini baru saya masukkan NaOH atau natrium hidroksida ya, hidrosida. Saya larutkan dulu di air ya, ini air biasa sedikit saja untuk membuat sekedar pembanding aja ya, mungkin separuhnya sudah cukup. Nah, nanti ini kita cek pH-nya ya. Begitu pH-nya sudah di angka 11 baru kita masukkan cyanida atau nanti natrium cyanid ya. Tapi natrium cyanida belum saya masukin, ini baru natrium hydroxide ya, untuk melarutkan soda apinya dulu untuk mengejar pH 11 ya. Begitu pH 11 kita masukkan cyanida, kita kasih oksigen ya melalui ini nanti pompa akuarium, baru kita bandingkan antara cyanida dengan iodin yang sudah kita bikin tadi ya. Oke, saya kerjakan dulu, repot tangan satu. Ini sudah saya aduk-aduk ya soda apinya atau NaOH nya. Kemudian kita cek pH-nya ya, kita hidupkan, kita lihat di 11. Naik terus ya. Yang pasti ini sudah mencapai 11, ya, sudah cukup syarat untuk kita masukkan nanti cyanida di dalam larutan ini sedikit ya, untuk menjadi pelarut. Dan nanti akan kita tambahkan ini oksigen ya pada saat kita ngetes antara kecepatan pelarutan cyanida dengan nanti pelarutan iodin atau tincture iodin ini ya. Ini tadi cairannya sudah di pH 11 lebih ya, lebih sedikit nggak apa-apa. Nah, ini kita tambahkan ini cyanida sedikit ya, sedikit saja karena memang airnya juga sedikit ya, kurang banyak. Repot ya, minta maaf ini karena tangan satu. Oke, sedikit lagi ya. Ini tujuan kita untuk mendapatkan apa namanya pembanding yang pair ya. Jadi memang larutan ini sudah siap bekerja ya, baru kita nanti adu dia kecepatannya dengan iodin ya. Ini sudah kita ambil cyanida ya, kita aduk lagi, nanti begitu siap baru kita compare ya. Nah, untuk mendapatkan perbandingan yang pair ya, ini sudah siap, oksigen juga sudah siap ya, soda caustic dan cyanida sudah terlarut. Nah, ini apa namanya tincture iodin, kita tuang sedikit ya ke sini, sedikit lagi. Oke, tincture iodin sudah kita bikin tadi, itu mau kita bandingkan kecepatan pelarutan emasnya ya. Kita akan gunakan ini ya, electroplated sedikit ya, ini electroplated sedikit sisa dari tools PCB HP ya. Electroplatednya kita mau lihat, nanti kita compare dia berapa menit sudah bisa melarutkan. Nah, untuk membuktikan bahwa memang ini apa namanya tincture iodin cepat, nanti kita compare dan kita hitung waktunya. Oke, sekarang saya siapkan dulu, nanti kita mulai begitu siap. Cyanida sudah siap dengan oksigennya ya. Memang pelarutan dengan menggunakan cyanida harus kita pergunakan juga oksigen ya, untuk mengubah emas menjadi ion positifnya ya, ion negatifnya, sehingga emas terlarut. Oke, sekarang kita siapkan stopwatch-nya sudah siap, kita masukkan, baru nanti kita hitung ya. Atau nggak apa-apa di cyanida duluan kita masukin ini ya, electroplating tadi ya, satu masukin, kemudian kita masukin di iodin ya, biar kena. Nah, sekarang waktunya kita hitung, sudah mulai berjalan di waktu, kita hitung, kita lihat ya. Ini kita aduk-aduk. Untuk yang cyanida tidak perlu kita aduk-aduk karena ini air juga sudah teraduk ya, karena ada oksigen yang
apa namanya, mengaduk airnya. Nah, ini yang kita bantu aduk-aduk ya. Jadi kita lihat coba nanti di 5 menit. Untuk proses ini apa boleh buat videonya tidak saya potong ya, untuk mendapatkan perbandingan yang fair ya antara keduanya. Nanti di 5 menit lah kita coba lihat mana yang sudah melarutkan emas, mana yang belum, atau kita bandingkan hasilnya. Kita biarkan nanti di 5 menit ya. Ini bantu aduk-aduk dulu ya, karena memang apa namanya, tidak ada pengaduknya. Yang cyanida ini ada pengaduknya, oksigen ya, dan oksigen ini fungsinya mengubah ya ion-ion C plus itu menjadi C minusnya ya, Cn minusnya ya, sehingga punya kemampuan pelarutan emas. Jadi kalau tidak dikasih oksigen maka akan lambat sekali untuk bisa melarutkan emas. Sudah hampir 1,5 menit ya, kita lihat. Nanti kita lihat ya, kita lihat di ini aja dulu. Di iodin, kalau iodin sudah di 3 menit mungkin kita stop, kita lihat aja 3 menit seberapa terlarut electroplating, gold electroplating di PCB nya ya. Saya siapkan sumpit untuk melihat ya, lihat proses. Siapkan sumpit, kita lihat ya. Oke, sudah 2 menit, atau nanti kita lihat di 5 menit ya. Dan untuk video proses komparasi ini ya, perbandingan ini sengaja tidak saya potong untuk mendapatkan perbandingan yang fair ya, yang berimbang antara keduanya. Sudah di 2,5 menit ya, di 2,5 menit. Kita lihat seberapa kuat tincture iodine ini bisa melarutkan emas ya. Nah, tincture iodine ini sendiri sebenarnya pelarut emas yang kuat ya. Nah, semakin tinggi apa namanya persentase iodin dan potasium iodide terlarut di air, tentu akan lebih cepat. Namun untuk ekonomis, tincture iodine ini sudah cukup ya, dengan perbandingan iodin 2% by weight ya, dan potasium iodide 2,5% by weight, sudah cukup ya. Sudah 3 menit lebih, mungkin coba nanti, pokoknya di 5 menit kita angkat ya, kita lihat perbandingannya. Apa boleh buat untuk video kali ini yang khusus yang di bagian komparasi ini nggak saya potong ya, mungkin kisaran 5 menit tersendiri untuk di bagian video ini, untuk mendapatkan perbandingan yang fair ya. Ini untuk yang iodid terpaksa saya aduk-aduk ya. Kalau yang ini tidak perlu diaduk-aduk karena airnya sendiri sudah teraduk ya dengan oksigen ya. Dan sekali lagi untuk pelarutan cyanida, ingat ya, kita butuh menaikkan pH 10,5 sampai 11,5 dengan menggunakan kalau begini ya nggak usah kita gunakan kapur, cukup kita menggunakan natrium hidroksida ya, hidroksid ya, atau sulit kadang lidah untuk menyebutkan, cukup bisa disebut soda caustik ya, atau soda api. Kemudian NaCN-nya sendiri ya, sodium cyanidnya atau cyanidanya sendiri plus oksigen dah ya, untuk melarutkan emas. Di angka 5 menit kita mungkin hentikan ya, kita lihat, atau di angka 6 menit lah kita tambah sedikit lagi, kita mau lihat nanti. Di 6 menit lah kita stop ya, kita lihat perbandingan keduanya.
5,5 menit. Nanti di 6 menit kita lihat ya. Biasanya untuk iodin, tincture iodin 2,5% atau 2% untuk iodin, 2,5% untuk iodide, potasium iodide-nya ini, biasanya 6 menit sampai 10 menit semua sudah terlarut ya, tergantung ketebalan platingnya juga. Tapi untuk pin biasanya di 15 menit itu sudah terkikis habis ya, untuk pin yang tebal ya. Kalau yang larutan jenis platingnya itu tipis, cepat sekali dia melarutkan. Untuk plating atau sepuhannya agak tebal, dia akan lebih lama, kisaran 10 sampai 15 menit ya. Ini sudah, ini sudah terlewat ya. Tadi rencana saya 6, ya udahlah kita stop di 7 aja sekalian ya. Apa boleh buat, kita stop di 7, nanti kita lihat. Tadi kasihkan menjelaskan, jadi lupa untuk stop di ininya ya, putarannya ya. 6,4 sedikit lagi, nanti kita lihat di angka 7 ya. 7 menit hasilnya bagaimana ya, kita bandingkan. Oke, kita siap untuk stop ya. Stop di 7 menit, kita lihat. Kita cabut oksigen ya. Kemudian ini tadi karena dia pertama ya, kita pertama juga untuk ambil yang dari cyanida ya, ini yang dari iodin. Nanti kita bersihkan dulu karena ini masih ada sisa iodin ya, warnanya agak coklat. Kita lap ya, yang dari iodin. Setelah kita bersihkan, kita lihat ya, emas sudah ini ya. Ini terlihat tidak cahaya ya, emas sudah terkikis ya, habis ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan cyanida tadi ya. Cyanida tadi ya, emas sudah terkikis juga ya, tapi kalau penglihatan mata masih ada sedikit di cyanida ya. Di cyanida masih ada sedikit electroplatingnya, gold electroplatingnya, masih ada emas sepuhnya sedikit sekali. Sedangkan yang iodin yang sebelah kanan, tangan kanan, ini sudah bersih ya. Ini lihat fokus ya, ini sudah bersih, terkikis di angka 7 menit tadi ya. Sehingga untuk melarutkan emas, baik itu untuk sepuh ya, baik itu menggunakan cyanida maupun menggunakan iodin, itu cukup efektif ya. Dan tincture iodin ini lebih cepat ya, karena ini dari PCB yang sama dipotong ya. Kalau penglihatan mata tuh masih ada sepuh-sepuh halus emasnya ya, kuning-kuning halus gitu. Sedangkan yang iodid itu tincture iodin itu bersih, dia tidak ada lagi sisa-sisa sepuhan emasnya. Saya kira itu perbandingan, bisa disimpulkan bahwa sedikit dia lebih cepat dari pelarutan menggunakan cyanida. Namun dia punya kelebihan, ini buat obat luka loh. Jadi dia lebih relatif aman, sedangkan cyanida sifatnya racun. Kalau Anda bisa berhati-hati untuk pelarutan PCB ya, pin ya, kemudian konektor dari elektronik, Anda bisa menggunakan cyanida dengan range waktu 10-15 menit itu sudah bersih semua. Dan untuk iodin dia lebih aman dan range antara 5-10 dia sudah bersih semua. Hampir sama, cuman sedikit lebih unggul tincture iodin. Ya bisa dipastikan bahwa saya tadi katakan bahwa iodin, tincture iodin ini walaupun persennya kecil sekali, itu merupakan pelarut kuat, itu sudah terbukti ya. Ini sudah kita perbandingkan pelarutan emas sepuhnya. Tadi sudah kita bandingkan ya. Ini nggak apa-apa, air sisa yang ini tadi, tincture iodin ini kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita mulai melarutkan ya. Bahwa tadi itu hanya untuk membuktikan bahwa tincture iodin ini adalah pelarut emas yang kuat, walaupun dia persennya kecil sekali ya, sedikit ya, cuma 2% iodinnya dibanding volume air yang kita gunakan.
Nah, ini kita aduk-aduk ya, kita lihat. Nanti kita aduk-aduk kurang lebih di 10 menit ya. Tadi kan sudah terbukti. Aduh, ini bocor. Sebentar saya pindah. Ternyata ini bocor ya. Sudah kita pindahkan. Kurang, ya udah kita habiskan aja ya 100 ml ini tadi ya. Sebenarnya tidak sampai 100 ml tadi sudah cukup. Namun karena ini tumpah bocor ya. Ini bocor tadi. Kita pindahkan ya, akhirnya kita mau tambah, seharusnya tadi cukup dia ya, kurang dari itu. Nah, untuk iodin ini sebenarnya selama warnanya masih butek coklat kehitaman begini, dia masih memiliki kemampuan pelarutan emas. Jadi kalau Anda punya banyak ya, begitu ini selesai digunakan lagi untuk pelarutan ya, sampai warnanya berubah agak lebih putih ya, lebih cerah maksudnya. Nah, itu kemampuan pelarutan emasnya akan berkurang. Selama dia hitam pekat begini, dia masih memiliki kemampuan pelarutan emas. Jadi kalau Anda punya banyak dan Anda bikin sedikit saja porsi tinja iodinnya, Anda bisa salin ya PCB yang sudah di platingnya yang sudah dilarutkan, baru masukkan plating baru ya, atau sepuhan baru ya, PCB atau konektor atau pin ya, seperti itu. Ini tadi ya kita sudah buktikan di 7 menit saja sudah terlarut sempurna ya, dan ini nanti kita biarkan kurang lebih lah 10 menit ya, dan itu hitungan menit, hitungan cepat dalam pengolahan emas ya. Ini nanti sebenarnya masih bisa digunakan lagi ya, karena airnya masih pekat, tapi nggak apa-apa, nanti langsung kita proses untuk kita cara pengambilan emas yang sudah terlarut di larutan tincture iodin ini ya. Tadi saya tinggal sholat maghrib ya, ini kita lanjut aja, udah malam nggak apa-apa, kita selesaikan. Nah, ini kita bersihkan. Pertama ini saringan ya, kita kasih kapas tipis saja, maksudnya biar tidak terlalu terhambat alirannya ya, sedikit saja. Namun fungsi kapas juga di samping menyaring yang tidak terlalu kerap ya, nanti untuk menahan PCB ini ya. Ini kita ambil airnya, kita tuangkan ya, kita ambil. Ini karena tadi saya tinggal maghrib ya, ini lebih nih, mungkin kisarannya sekitar dia 15 menit ada ya. Mungkin saya kasih air dulu, ini kita bersihkan ya di sini, kemudian kita saringkan lagi. Lanjut ya, kita kasih air, sisa-sisa ini kita bilas bersih ya, kita bilas bersih. Ini tadi kurang lebih di 15 menit ya, karena tadi saya tinggal sholat, mungkin 20 menit ada kali. Ini kita lihat ya, kita bersihkan seperti ini ya, sudah bersih. Kemudian ini seperti ini juga sudah bersih ya, sudah relatif bersih semua seperti ini ya, relatif bersih. Nah, nanti kita bilas dulu ini. Setelah saya bilas, cuci bersih, kita masukkan lagi ke sini ya. Air dari sini tadi ya, semua sudah kita kucek, bersihkan, kita tuang ke sini ya. Nah, ini tinggal kita tunggu selesai nanti proses penyaringan. Berikutnya kita lanjut olah. Tentu kelebihan bila kita proses emas menggunakan iodin ini ya, ini tadi saya pegang-pegang ya, tangan seperti kita megang atau terkena betadin aja warnanya ya, kayak coklat-coklat betadin. Jadi relatif lebih aman, apalagi kita bandingkan dengan cyanida yang racun ya. Dan penggunaan aqua regia di samping racun dari nitrogen dioksida itu yang sangat keras sekali, yang warna coklat itu, dan itu sangat-sangat beracun sekali dan sangat kuat racun karena dia berupa gas yang sangat menyengat. Jadi penggunaan iodin ini atau tincture iodin ini relatif lebih aman dibanding cyanida ataupun aqua regia. Berikut cara kita untuk mengendapkan ini tadi ya.
emas yang terlarut di tincture iodine tadi. Pertama kita gunakan ini ya, larutan. Jadi sudah saya larutkan sedikit tadi, soda api atau natrium hydroxide ya, atau soda caustic NaOH. Kemudian ini vitamin C. Namun vitamin C harus diingat ya, vitamin C yang bukan obat yang biasa kita minum, sebab itu sudah ada perisa segala macam ya. Jadi beli yang ascorbic acid ya. Ini vitamin C, ascorbic acid ini vitamin C ya, ascorbic acid, vitamin C. Namun vitamin C yang belum dijadikan tablet ya, bentuk tepung seperti ini. Ini biasa untuk vitamin hewan. Ada juga yang food grade ya untuk dijadikan obat. Namun intinya bisa kita pakai asal jangan yang bentuk vitamin yang sudah berwarna-warna itu ya, yang sudah perisa segala macam. Nah ini pertama langkahnya, nanti kita cek dulu pH ini ya, pH apa namanya, tincture ya, tincture iodine kita lihat. Ini di pH dia sekarang posisi pH 1,6 ya, sudah melambat penurunannya, berarti sekitar 1,5 sekian ya. Nah ini kita naikkan kisaran 5-6 pH-nya dengan cara penambahan soda caustic tadi ya, yang sudah saya larutkan. Ini soda caustic yang sudah saya larutkan, kita tambah sedikit supaya tidak terlalu cepat nanti penanjak apa namanya, perubahan pH-nya. Sudah 3, ya, sedikit lagi, kita kisaran 5-6 ya, kita kejar pH. Nah ini sudah lebih ya, terlalu lebih. Nah tujuannya untuk mengejar pH itu adalah untuk apa namanya, tidak terlalu jauh nanti saat kita mau mengendapkan lagi emas yang terlarut. Emas yang terlarut tentu sedikit sekali ya, karena dari mikron yang tidak baik ya, itu tipe PCB HP Cina yang racun ya, otomatis sedikit. Namun nggak apa-apa, untuk demonstrasi ini sudah terlalu tinggi, nanti nggak apa-apa, kita tambahkan sedikit air aja ya. Ini air ya, air putih untuk mengejar kisaran 6 ya, 5-6. Baru nanti kita masukkan ascorbic acid ini atau vitamin C ini. Ini boleh dilarutkan, boleh tidak. Jadi karena ini tadi di atas 5,6 pH yang mau kita kejar ya, sekarang di posisi 7 ya, 7,3, otomatis nanti terjadi penambahan apa namanya, asid ya. Ini sudah kita masukkan, kita lihat sekarang dia berubah putih ya larutannya. Nah ini nggak apa-apa, tadi itu kita tujuannya menambah ascorbic acid ini sebagai dia berfungsi sebagai pengendap. Dia bekerja pada ring pengendapan itu di 1-2 ya, makanya pH-nya jangan terlalu tinggi tadi 7. Kalau 6 dengan penambahan sedikit tadi, ini sudah mencapai dia 1 atau di bawah sedikit 1 ya, kisaran 1 maksimal 2 ya. Nah ini sudah 1,47 ya, sudah stabil di 1,47, nggak apa-apa ya. Intinya pH penambahan soda caustic kita kejar apa namanya, 5-6 itu nanti supaya vitamin C yang kita masukkan, ascorbic acid itu tidak terlalu banyak ya. Volumenya idealnya itu perkiraan umpama 1 gram dia 2 gram. Tapi kalau umpama pH-nya masih terlalu tinggi tadi ya bisa jadi 3 gram. Itu aja sih perbedaannya. Nah ini sudah di pH ideal lah, kurang lebih 1-2 ya. Nanti saya tambahkan sedikit, ngejar 1 ya. Ini 1,4. Nah dia idealnya untuk pengendapan di 1 sampai pH 2 ya. Kita tambahkan sedikit, nanti baru kita mungkin untuk bantu percepatan kita panaskan. Oke, sekarang tadi ascorbic acid saya larutkan di air ya, untuk mungkin menambah sedikit pH ya, sedikit menaikkan pH, sedikit naik pH ya. Sekarang di pH 4,5 sudah cukup lah ya, sebab ring untuk pengendapan itu antara 1-2 ya, maksimal 2. Kalau di atas 2
maka kolagen yang merupakan suspansi juga akan ikutan mengendap ya, sehingga endapannya terlalu banyak nanti. Dan endapan yang bukan kita inginkan, endapan berupa emas atau perak ya, dan logam mulia lainnya. Maka untuk menghindari itu kita atur pH di antara 1 sampai pH 2. Nah sekarang di posisi 1,45 ya, 1,4 sekian sudah cukup untuk pH. Kita matikan. Nah sekarang kita bantu percepatan pengendapan dengan kita panaskan ya. Oke, sekarang kita taruh di plating ini ya, kita panaskan, kita percepat ya, sama seperti aqua regia. Untuk mempercepat pengendapan kita panaskan ya. Setelah kita bantu dengan pemanasan ya, ini sekarang kita coba lihat nih. Ini untuk emasnya ya, di bawah sedikit sekali ya yang hitam, tapi karena memang ini dari gold plating yang sangat-sangat tipis ya, dari mikron yang juga tidak seberapa. Nah itu emasnya yang hitam-hitam. Nanti tetap coba kita ambil ya, kita saring di kapasnya yang kita bakar, nanti coba kita ambil. Saya kira kita tunggu ini dingin dulu ya, masih panas. Begitu nanti sudah dingin, sudah mengendap, kita saring dengan kapas ya, menggunakan corong. Nanti kapasnya yang kita bakar, kita mau lihat seberapa emas yang bisa diambil. Ini sudah kita diamkan ya, sudah 1 jam lebih. Nah sekarang kita mau saring ya. Di saringan ini sudah kita kasih kapas, itu kapas yang menjadi filternya ya, saringannya. Oke, sekarang kita mulai proses penyaringan. Oke, itu ya, terlihat itu sedikit hitam di bawah, itu emasnya. Nanti kita saring, kita biarkan dulu air, kita saring. Air ini mungkin ada partikel-partikel emas halus, kita saring, nanti terkumpul di kapas semua, kapasnya yang kita langsung bakar nanti. Itu kapas yang menangkap ya, kotor. Tadi sudah dibilas air beberapa kali di kapasnya ya, kita aliri air. Sekarang kapas ini tinggal kita masukkan ke koi ya, ini koi baru yang akan kita gunakan. Kemudian kapas kita keluari ya dari filter tadi. Nah ini kapas yang sudah menangkap serbuk-serbuk halus tadi ya, kita pasang di sini dulu. Nah ini tinggal kita kasih sedikit borak dan siap kita bakar ya, sedikit saja boraknya. Kalau banyak nanti, karena emasnya ini sedikit sekali ya, akan sulit nanti kita. Udah, kita siap bakar. Oke, kita siap bakar. Kita bakar pelan-pelan dulu ya, dengan api kecil untuk menghindari berterbangan ya. Ini kita kecil dulu ya. Nanti begitu dia panas baru bisa kita kencangkan. Begitu kapas yang jadi filter penyaring tadi sudah mulai kering, baru bisa kita kencangkan apinya. Terus sekarang kita panaskan dulu, termasuk manaskan koi yang baru ini ya. Semoga emasnya walaupun sedikit masih bisa terlihat, setidaknya untuk bisa dipertunjukkan bahwa emas mikron yang dari PCB racun, yang emas platingnya itu sedikit, itu masih bisa kita perlihatkan. PCB-nya juga itu sedikit, cuman 8 keping ya yang dipotong-potong, sedikit sekali. Itu pun dari PCB keong PCB racun ya. Jadi itu istilah PCB racun, itu istilah untuk grade PCB yang paling rendah itu ya. Emas platingnya sedikit sekali. Oke, kita panaskan dulu. Mungkin untuk penghematan waktu, durasi, karena ini sudah terlalu panjang, video sebelumnya juga penjelasan panjang lebar tadi. Untuk yang pemanasan ini saya potong dulu. Oke, ini kapasnya sudah mulai panas ya, sudah merah. Ini bisa kita kencangkan ya, kita tambah anginnya pelan-pelan.
dapat kita kencangkan sedikit ya. Kita pelan-pelan supaya kapas tadi tidak tertiup ya oleh hembusan. Ini bila Anda membakar emas dalam porsi yang sangat kecil, nah ini metode ini bisa diikuti ya. Saya nggak yakin ini nanti emasnya bisa diambil, namun diharapkan nanti setidak-tidaknya bisa kita perlihatkan nanti jejak emasnya di kowi ya. Seperti itu. Nah, itu ada kapas yang terbang ya. Nah, itu masih terlalu kencang. Mungkin kita tambah sedikit borak ya untuk mengikat kapas yang sudah mulai kering tadi untuk tidak berterbangan ya. Melihat kondisi ini nggak yakin kita bisa ambil emasnya karena memang sedikit sekali. Namun sekali lagi nanti diharapkan setidak-tidaknya kita bisa memperlihatkan jejak emasnya di kowi. Ini sudah bisa kita kencangkan sedikit ya. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Tadi terpaksa saya potong karena durasinya sudah terlalu lama tadi. Oke, tinggal kita periksa nanti ya. Kita dulu. Kita tunggu dingin ini ya nanti kowinya. Mungkin saya ambil center ya. Tadi di tengah ada itu sedikit kecil, tidak kelihatan ya silau ya. Oke, nanti tunggu dingin kita perlihatkan. Nanti tunggu dingin saya sorot lagi, atau sekarang aja supaya nggak terpotong. Ini emasnya ya, di sini nih. Fokus. Nah, ini titik ini, di pinggir ini emasnya. Nanti tunggu dingin kita perlihatkan lagi. Ini sudah dingin ya, kowi sudah bisa dipegang. Nah, ini kamera saya zoom ya, pembesaran 2 kali. Nah, itu terlihat ini ya emasnya ya. Ini emas ya. Dibandingkan ini pentul ya, jarum pentul, kelihatan ya. Ini jarum pentul ya. Perbandingan dengan jarum pentul, ini emasnya ya. Ini emasnya. Jadi begitu kalau kita mau bakar emas porsinya yang sangat sedikit tadi caranya. Nah, sekarang kita perbesar ya dengan menggunakan loops ya, kaca pembesar. Ini kaca pembesar 5 kali pembesaran ya, ini emasnya. Ini emasnya dibandingkan ujung jarum pentul ya. Nah, itu kalau tidak pakai tidak pakai loops ya. Ini loopsnya tadi. Oke, ini tidak pakai loops, itu di ujung jarum pentul. Cuma ini emas yang kita peroleh dari kurang lebih 8 PCB, papan PCB kosong ya, papan PCB racun orang nyebutnya. Itu HP-HP Cina yang memang emas gold platingnya sangat-sangat sedikit ya. Tentu kalau saya sampel kita tadi bahannya lebih banyak, tentu emasnya akan lebih besar, mungkin lebih enak kita untuk ambil ya. Nah, kalau ini kalau saya ambil, saya congkel misalnya dengan mata pisau, nanti malah ada kecenderungan hilang ya. Kalau di sini dia nempel karena dipegang oleh boraks. Demikian tadi video mengenai masalah pengolahan emas dari e-waste ya, limbah elektronik. Nah, untuk besok ya kita lanjutkan lagi ini bagaimana kita melebur untuk elektronik, untuk plexi wire, itu kamera, kemudian IC ya. Tadi saya sudah tunjukkan itu IC. Ini bagusnya kita lebur, kita gunakan sistem SAI atau sistem
peleburan menggunakan api langsung. Sedangkan untuk gold plating itu mikron, PCB mikron ya, pin dan konektor yang segala sesuatu di elektronik yang gold plating, emas tepu, itu kita gunakan pelarutan menggunakan hidrometalurgi. Dalam hal ini tadi kita belajar menggunakan tincture iodine. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.